Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 12. Ya, di video ini Bapak akan sedikit mereview tentang beberapa materi yang sudah kita bahas di pertemuan awal, itu tentang integrasi dan pergolakan atau pemberontakan yang mengancam integrasi atau disintegrasi, lalu juga yaitu demokrasi parlementer atau liberal. Kita mulai dari integrasi terlebih dahulu ya. Mungkin materi ini agak sedikit terlewat kemarin, bahwa ada yang dibahas tentang integrasi dan integrasi nasional. Membahas tentang integrasi secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu secara politis berarti proses penyatuan berbagai kelompok, budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah nasional dan membentuk suatu identitas sosial. Itu yang diartikan sebagai integrasi secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian untuk integrasi nasional itu sendiri, yaitu usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara sehingga mencapai suatu kesatuan dan keselarasan nasional. Ya, jadi kita membahas di materi awal langsung ke disintegrasi. Sementara itu ada bahasan tentang integrasi dan integrasi nasional. Jadi intinya integrasi itulah upaya atau proses penyatuan suatu wilayah dari berbagai macam kelompok yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, adat istiadat lah seperti itu, menjadi satu keselarasan, disatukan visi, disatukan misinya, disatukan satu tujuan ya, satu keinginan, yaitu untuk mencapai sebuah persatuan dalam suatu bangsa atau negara yang kita cintai ini, itu Indonesia. Ada juga beberapa faktor, baik itu pendorong maupun penghambat ya. Beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi yaitu faktor sejarah bangsa yang menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, seperti lamanya masa penjajahan di Indonesia. Kemudian keinginan untuk bersatu, seperti yang dituangkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Lalu yang ketiga, rasa cinta tanah air. Ya, ini diaplikasikan ya, diterapkan dalam suatu perwujudan cinta tanah air dengan menegakkan kedaulatan, baik melalui perlawanan dan perjuangan senjata maupun perjuangan diplomasi melalui meja perundingan. Itu yang dikatakan sebagai faktor yang mendorong terwujudnya integrasi. Lalu berikutnya ada faktor yang menghambat terwujudnya integrasi atau disebut juga disintegrasi. Yang pertama, adanya heterogenitas ya, atau perbedaan dari berbagai macam penduduk di wilayah Indonesia, seperti keragaman suku, bangsa, agama dan budaya dan kepercayaan. Lalu ada juga yang kedua, itu wilayah dengan cakupan yang sangat luas. Yang kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau ya, dan berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya. Kemudian yang ketiga, tidak meratanya pembangunan ekonomi dan infrastruktur sehingga mendorong munculnya ketidakpuasan di berbagai daerah terhadap keputusan dari pemerintah pusat. Jadi terjadi ketika pemberontakan yang di Sumatera ya, itu PRRI, tentang kecemburuan sosial karena pemerintah terlalu sentralistik atau terlalu mengedepankan pembangunan di pusat saja. Nah, lalu berikutnya baru kita masuk yang ketiga, yaitu upaya pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor penghambat integrasi. Ini ada upaya pemerintah dalam mengatasi atau mencegah terjadinya disintegrasi ya. Itu menyelaraskan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah atau pemerintah pusat dengan rakyat ya, seperti pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, pertahanan keamanan, penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Lalu yang kedua, bagi kondisi Indonesia ini, multikulturalisme diharapkan mampu mengantarkan masyarakat yang anggotanya terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya hidup dalam keberagaman jika keseluruhan anggotanya dapat saling bertoleransi dan mampu menghargai perbedaan. Persatuan ini akan mewujudkan sebuah negara yang kuat. Nah, itu yang kita bahas tentang integrasi. Jadi suatu bangsa, suatu negara tidak akan terwujud suatu integrasi kalau tidak ada saling toleransi, saling menghargai satu sama lain, karena berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, berbeda-beda agama, keyakinan dan sebagainya. Atau juga tidak ada saling percaya antara rakyat atau masyarakat kepada pemerintah. Jadi rakyat selalu katakanlah terlalu mengintervensi pemerintah seperti apa, seakan-akan pemerintah tidak tahu apa yang terbaik yang dilakukan untuk rakyat. Nah, jadi kita melihat seperti apa dulu kebijakan pemerintah, beberapa programnya, kemudian apa yang akan menjadi terobosannya, kita lihat hasilnya. Baru kalau memang tidak sesuai, masyarakat atau rakyat Indonesia mengaspirasikan apa yang memang diinginkannya. Jadi memang kebanyakan di masa kita ini masyarakat terlalu terburu-buru untuk menilai program yang dicanangkan pemerintah. Itu memang tidak heran kalau dari pergantian kekuasaan, dari peralihan kekuasaan itu selalu ada saja bentrok, ada pemberontakan, ada yang tidak suka terhadap pemerintah. Tapi itu tidak terlepas dari alasan kenapa masyarakat itu tidak suka kepada kebijakan pemerintah, baik dari masa pemerintahan Presiden Soekarno maupun Soeharto, B.J. Habibie sampai sekarang pemerintahan Jokowi. Lalu yang tentang disintegrasi bangsa ini, ada beberapa pemberontakan yang terjadi. Kalau kita kemarin membahas tentang beberapa latar belakang sesuai dengan dasarnya masing-masing, ada tentang ideologi, ada tentang kepentingan dan pemerintahan. Kalau tentang ideologi ada PKI Madiun, ada DTI dan G30 SPKI. Kemudian di bagian pemberontakan yang dasarnya itu kepentingan ada Andi Ajis, ada APRA dan RMS. Kemudian yang ketiga di bagian pemerintahannya ada PRRI dan Permesta. Bapak tidak membahas ke situ karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Hanya saja ini akan Bapak runtutkan sesuai waktu yang terjadi, yang disebut juga di sini masa revolusi fisik, Jadi masa revolusi fisik ini terjadi antara tahun 1945 sampai 1950. Nah, ini yang terjadi pemberontakannya apa saja? Yang pertama ada PKI Madiun, kemudian yang kedua ada DTI, yang ketiga ada pembentukan RIS, yang keempat ada gerakan APRA, lalu gerakan Andi Ajis, yang kelima ada Republik Maluku Selatan. Nah, pemberontakan yang tadi disebutkan itu terjadi antara 1945 sampai 1950. Yang pertama ada PKI Madiun. Nah, ini PKI Madiun ini yang didalangi oleh Musso. Musso adalah salah satu kawan dekat dari Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dan sebelumnya menjadi Menteri Penerangan pada Kabinet Presiden Soekarno. Ketika awal-awal ketika Kabinet RIS ini, Amir Syarifuddin dicopot dari jabatannya karena salah satunya dari perjanjian Renville ketika masa Kabinet RIS ini membuat kebijakan sepihak dan mengatasnamakan golongannya, artinya memprioritaskan dari golongan dia sosial dan komunis untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan karena dia saat itu memerintah. Jadi banyak para tokoh-tokoh nasionalis, para tokoh-tokoh agama yang memang tidak sepaham dan tidak sejalan dan tidak suka terhadap kebijakan Amir Syarifuddin, sehingga banyak kebijakan yang sangat fundamental atau yang memang bertentangan dengan keinginan masyarakat ataupun dengan tokoh-tokoh politik lainnya. Salah satunya itu tentang persediaan persenjataan dengan pihak Barat. Kemudian ini peristiwa PKI Madiun melibatkan dua organisasi besar, yaitu FDR dan PKI. Kalau FDR ini Front Demokrasi Rakyat yang berasal dari
golongan sosialis, atau juga disebut juga di sini ada dikerahkan Laskar Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia. Daerah mana saja yang saat itu diduduki oleh PKI saat itu sebelum Madiun? Ada wilayah kekaresidenan Madiun, yaitu yang sampai terakhir menduduki wilayah Madiun, artinya dipukul mundur oleh pihak aparat ke Madiun. Lalu ada Purwodadi, Kecamatan Cepu, ada juga Magetan, dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Timur dan Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Lalu upaya penumpasannya dilakukan atau dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Jadi ada beberapa titik yang memang dibagi dua untuk menjegal ya pemberontakan atau gerakan yang dilakukan oleh PKI, karena PKI itu saat itu ketika tahun 1948 bukan hanya memberontak akan tapi ingin mendirikan negara komunis, membuat negara dalam sebuah negara. Ini ya, atau disebut juga dengan Madiun Everest. Itu yang terjadi pada pada tahun 1948. Tapi pada akhirnya Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditangkap dan ditembak mati atau dihukum mati oleh pemerintah gitu. Lalu gerakan DITI. Nah, gerakan DITI ini didalangi oleh seorang yang bernama Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Nah, beliau adalah salah satu kerabat dekat ketika masa kecilnya ya, kawan dekat atau teman kecilnya Bung Karno ya, Presiden Indonesia yang pertama saat itu. Tapi ketika mereka sudah dewasa, berbeda ideologi, berbeda paham, akhirnya mereka bertentangan dan menjadi musuh satu sama lain. Ya, artinya Soekarno dengan pemerintahannya, kemudian Kartosuwiryo dengan negara Islamnya atau Daulah Islamnya atau DITI. Nah, awalnya Kartosuwiryo ini menginginkan Indonesia tidak hanya diam ketika diintervensi oleh Belanda untuk mengosongkan markas di wilayah Jawa Barat kepada para pihak aparat TNI terutama ya Angkatan Darat. Tetapi pemerintah mengiyakan dan pemerintah memikirkan secara matang saat itu, karena untuk saat itu posisinya atau kondisinya tidak memungkinkan untuk melawan Belanda, karena Indonesia masih kurang dalam segi pengamanan atau ketertiban, terutama dari segi aparat. Saat itu Indonesia mengalah untuk menuruti keinginan Belanda dari hasil pemilihan KMB perbagian wilayah itu ya. Akhirnya Kartosuwiryo mengambil inisiatif untuk mengambil alih wilayah Jawa Barat Pasundan ya untuk dipertahankan ya melawan Belanda saat itu. Itu awal tujuannya. Tapi karena makin kesini mungkin Kartosuwiryo merasa bahwa saya tinggal di Indonesia tapi pemerintahnya seperti ini, tidak bisa mengusahakan sesuatu yang memang berpihak kepada rakyat, malah melepas begitu saja. Akhirnya Kartosuwiryo mendeklarasikan atau mendirikan sebuah negara Islam, DITI ini ya, Tentara Islam Indonesia. Dan bukan hanya di Jawa Barat ya, karena Kartosuwiryo kan di Jawa Barat ya, di Tasikmalaya, tepatnya di daerah Sayong, dan dia berhasil melebarkan sayapnya ke beberapa wilayah, dan juga dipimpin oleh tokoh-tokoh baik itu dari kalangan militer maupun kalangan tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh diplomatis dan sebagainya. Seperti halnya di Jawa Tengah ada Amir Fattah, kemudian di Kalimantan Selatan ada Ibnu Hajar, kemudian di Sulawesi Selatan ada Khan Muzakkar, lalu di Aceh ada Daud Bereh. Nah, dari beberapa tokoh yang tersebar di beberapa wilayah, mereka masing-masing punya ideologi dan punya keinginan visi dan misi yang sama dengan Kartosuwiryo. Hanya ketika dalam upaya penumpasannya ya, dalam upaya penumpasan DITI ini ada satu tokoh yaitu dari Aceh yang memang berhasil atau menyetujui diskusi atau diplomasi dengan pemerintah untuk berdamai ya, asalkan Aceh karena Daud Bereh dari Aceh ya, asal Aceh dikembalikan kembali otonominya ke masyarakat Aceh atau ke otonomi Aceh, karena saat itu Aceh mau disatukan dengan Sumatera ya, akibat atau dampak dari pembentukan kabinet RIS ini. Ini ada beberapa operasi yang saat itu dilakukan ketika masa DITI ya, operasi penumpasannya. Pertama ada operasi Pagar Betis dan operasi Baratayuda. Ada juga beberapa operasi lainnya seperti gerakan Banteng ya di wilayah luar Jawa Barat ya.
Nah, kan tetapi DITI karena memang jangkauannya terlalu sulit untuk dituju ya, untuk dijangkau karena berada di di lereng bukit ya, di pedalaman atau di tempat yang sangat tinggi, sangat curam, melewati tebing, melewati jurang ya. Akhirnya pemerintah Indonesia tidak langsung bisa menumpas saat itu juga, tahun itu juga, berawal tahun 1949 dan berakhir pada tahun 1962. Bahkan di wilayah yang lainnya selain di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuryo sebagai pemimpin utama DITI, ada juga di wilayah Kalimantan Selatan contohnya ya, di Kalimantan Selatan itu berhasil ditumpas tahun 1957. Ini sebelumnya, tapi di Sulawesi Selatan lebih lama lagi ini ditumpas atau berhasil dibekukan gerakan DITI ini pada tanggal 3 Februari 1965 ya, dan berakhir dengan ditembak mati, yaitu tokohnya Khan Muzakkar ya, karena tetap bersikukuh ingin mendirikan negara Islam dan tidak mau diajak kompromi atau berdialog dengan pemerintah. Bagaimanapun mereka merasa bahwa pemerintah Indonesia menganut paham kapitalis atau imperialisme, jadi masih mengakar mendarah daging sistem pemerintahan yang berasal atau paham yang digunakan itu adalah paham barat ya. Tidak mau seperti itu. Jadi ingin Khan Muzakkar dengan pemimpin yang lainnya di berbagai daerah yang menjadi tokoh utama di Kartosuryo sama-sama punya visi misi ingin mendirikan negara Islam. Nah, juga di sini masuk pembentukan RIS. Jadi pembentukan RIS ini termasuk salah satu penghambat terwujudnya integrasi. Karena setelah Indonesia disatukan menjadi satu wilayah dari berbagai pulau, berbagai suku, budaya, agama, dan ras, itu dipecah kembali. Awalnya Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Aceh, itu kemudian beberapa wilayah Indonesia lainnya sudah menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Ketika pemerintahan Kabinet ini dipecah ya, ada negara Jawa, ada negara Indonesia Timur ya, ada ya NIT itu ya, terus kemudian ada juga negara Kalimantan atau Borneo. Itu pecah kembali sengaja. Ini strategi Belanda ingin memecah Indonesia dan dia ingin kembali menjajah walaupun tidak secara utuh ketika masa penjajahan sebelumnya, sebelum kemerdekaan ya. Nah, dengan adanya RIS ini dibentuklah yang disebut juga negara federal atau menganut paham federal atau paham barat ya, yang mengacu sistem pemerintahnya kepada Belanda atau pihak Eropa Barat. Yang satu juga sama dengan Amerika. Nah, saat itu negara federal ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 8 bulan. Dari 27 Desember sampai 1949. 27 Desember 49 sampai 17 Agustus tahun 50. Nah, singkatnya usia negara federal ini karena mayoritas pemimpin bangsa menghendaki bergabung dengan NKRI kembali. Nah, itu seperti itulah. Ada beberapa wilayah yang memang tetap ingin memisahkan diri efek atau dampak dari RIS ini, yaitu satunya adalah Papua mendirikan atau membuat organisasi yang bernama OPM yang kita kenal sampai sekarang ya, Organisasi Papua Merdeka. Ini Papua ini sudah terjadi ketika itu ya, masa pemerintahan Soekarno, dan diperjuangkan supaya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan berhasil. Nah, tapi mungkin untuk makin kesini artinya Papua melihat bahwa sistem pemerintahan yang terapkan Indonesia tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan kita tahu sendiri Papua atau disebut Irian ya, Irian Barat, dulunya mereka memiliki sumber daya alam yang cukup banyak dan sangat menguntungkan Indonesia saat itu dan sampai saat ini juga ya. Tapi sayangnya mungkin banyak atau sedikit yang kita tahu bahwa Papua sudah walaupun memang masih bagian dari NKRI, tapi sudah banyak orang-orang asing ya, Amerika maupun China yang berebut sumber daya alam atau berebut kekayaan yang mereka inginkan untuk kepentingan mereka sendiri.
Lalu ada juga gerakan APRA. Nah, APRA ini yang kalian sudah tahu juga, yang memimpinnya itu Raymond Westerling, ya, mantan letnan kolonel ketika masa penjajahan Belanda. Jadi dia seorang seorang prajurit militer, ya, ataupun katakanlah dia bukan prajurit biasa, ya. Bahkan dia bisa dikatakan panglima perangnya lah, Kampenil Belanda saat itu. Dia juga yang berhasil menginstruksikan para tentaranya untuk membunuh, membantai para aparat Indonesia yang saat itu bertugas, ya, untuk mengamankan Indonesia sebelum bahkan sudah kemerdekaan. Dan banyak juga masyarakat yang menjadi korban kebiadabannya, ya. Ada yang meninggal dengan cara dibantai secara sadis, ada yang juga meninggal dibakar hidup-hidup, ya, dikumpulkan dalam satu gudang. Ini kebanyakan para pemuda korbannya. Nah, si Raymond ini dia memanfaatkan kepercayaan masyarakat Pasundan, karena APRA ini terjadi di wilayah Pasundan, katakanlah di Bandung, ya, pusatnya itu. Ini berhasil memengaruhi masyarakat karena dia menganggap atau mendeklarasikan bahwa dirinya itu adalah seorang ratu adil yang selama ini ditunggu-tunggu dan diharap-harap kedatangannya oleh masyarakat Pasundan. Ya, seorang ratu adil, seorang raja, seorang pemimpin yang akan membawa kesejahteraan untuk para masyarakatnya. Diajak oleh Raymond ini untuk bergabung dan ingin membuat negara Pasundan, artinya memisahkan diri dari Indonesia dan mengusir para aparat atau para tentara yang ada di wilayah Pasundan, dan mereka berhasil, tapi tidak berhasil sampai ke pusat. Artinya berontakan ini berhasil ditumpas dan dihentikan oleh pemerintah. Akan tetapi sayangnya itu Raymond berhasil melarikan diri ke Australia yang dibawa kabur oleh para laskar Cina atau komunis Cina, disebut juga Po Antui. Ya, silakan kalian cari Po Antui seperti apa, ya. Cuma sayangnya laskar Cina atau Po Antui ini oleh pemerintahan Jokowi khususnya dijadikan sebagai patung Laskar Pembela Indonesia yang sekarang dibuat monumennya di TMI. Ini pembalikan fakta sejarah. Ini kita sayangkan. Lalu ada gerakan Andi Ajis, ya. Andi Ajis ini pemberontakannya terjadi atas namanya Andi Ajis. Dia tidak terima dengan kedatangan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Saat itu kan masih APRIS, ya, sekarang namanya TNI. Nah, saat itu Andi Ajis merasa bahwa dia dan pasukannya merasa mumpuni, merasa cukup untuk menjaga, mengamankan wilayahnya itu di Sulawesi Selatan tanpa bantuan dari APRIS. Nah, sedangkan pemerintah sudah mengutus para tentara untuk mengamankan di wilayah yang menjadi bagian dari Indonesia. Kalau Andi Ajis dan para tentaranya ingin bergabung dengan TNI atau APRIS, harus mendaftarkan diri dulu dan harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Tetapi Andi Ajis merasa dengan pasukannya ini nggak usah ada tes atau seleksi dan segala macam. Kalau memang mereka mau mau tetap di wilayahnya, harus menerima Andi Ajis dan pasukannya untuk menjadi bagian dari tentara APRIS. Tapi pemerintah tidak mengiyakan begitu saja. Ada langkah, ada tahapan-tahapannya, kan, tapi Andi Ajis tetap tidak mau dan akhirnya terjadilah pemberontakan, ya. Artinya ini tidak bisa dielakkan. Tetapi Andi Ajis sendiri pun berhasil diringkus, ya, berhasil diamankan oleh pemerintah saat itu dan sidang oleh pemerintah. Ya, kemudian ada juga RMS, Republik Maluku Selatan. Nah, RMS ini diprakarsai oleh Dr. Christian Robert Sumokil. Jadi si Sumokil ini dia sama, ya, setelah bubar kabinet RIS, ya, kan ini kan Sulawesi Maluku Selatan juga termasuk bagian Indonesia Timur yang saat itu ketika RIS ini dipisah dari Indonesia, artinya dia ingin menjadi negara Indonesia Timur, membuat negara sendiri. Nah, tetapi pemerintah saat itu tidak setuju, tetap RMS atau Maluku ini bagian dari Indonesia. Nah, salah satunya itu RMS menganggap kemerdekaan RI adalah hadiah dari pemerintah Jepang. Saat itu RMS menolak kedatangan tentara APRIS atau TNI ke wilayah Maluku. Ini pun sama dengan kasus Andi Ajis, ya, pemberontakannya itu tidak menerima kedatangan APRIS. Nah, seperti itu. Nah, kemudian akan tetapi ini si Sumokil
juga berhasil diringkus ya. Ini kan pemberontakannya terjadi pada 3 November tahun 1950. Operasi penumpasan dilakukan itu dengan cara mengepung Ambon dan berhasil ya, mengepung dengan bantuan TNI Angkatan Udara atau AURI dan pasukan APRIS. TNI berhasil merebut benteng New Victoria dan Ambon pun berhasil dikuasai oleh tentara APRIS. Ini kan di wilayah Ambon ya, daerah Maluku ini. Nah, seperti itu ya untuk pembahasan kali ini. Waktunya terlalu lama mungkin di materi ini, nanti kita bahas lagi di materi berikutnya. Silakan yang ingin mendapatkan nilai tambahan ya untuk melengkapi nilainya yang masih kosong atau yang masih kurang, untuk mengomentari di kolom komentar ya dari pemaparan yang Bapak jelaskan ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.